Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKM Kewirausahaan yang berjudul SF Shop, Sakera Food Shop, Makanan Khas is My Life. Kami terdiri dari 4 orang, yakni Hidayatur Rohma sebagai ketua kelompok dari jurusan Teknologi Industri Pertanian angkatan 2018. Kemudian ada Melina Hidayati dari TIP angkatan 2018, Ani Pusvita dari TIP angkatan 2018, dan Muhammad Holis dari Sistem Informasi angkatan 2018. Yang melatar belakangi pembuatan ide PKM ini yaitu pertama, untuk mempermudah proses distribusi makanan khas lokal Madura. Yang kedua, menambah nilai ekonomis dari barang tersebut. Yang ketiga yaitu terjangkau. Kenapa di sini kami itu menggunakan website di mana website tersebut itu bisa dijangkau oleh seluruh kalangan. Menurut tenaga ahli senior perdagangan Sekretaris Roadmap E-commerce Kemenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia Bapak Muhammad Rosihan bahwa pelaku UKM sudah tercatat 59 juta dan hampir semua memanfaatkan layanan internet. Dan pemerintah kini juga memberikan kebijakan untuk meningkatkan daya saing UKM karena menjadikan transaksi e-commerce lebih aman. Dan untuk tantangan yang harus kami telaah yaitu yang pertama, kurangnya penyebaran informasi, di mana di sini kami itu hanya sebatas promosi lewat media sosial, dan di situ teman kita itu tidak banyak, dan kita itu masih belum membuka endorsement karena di sini barang masih belum ready. Selanjutnya yaitu manajemen penjualannya masih sederhana. Karena apa? Di sini kami itu belum menerapkan ilmu manajemen dalam penjualan tersebut. Yang ketiga yaitu sulit mencari supplier, di mana kami itu untuk menentukan produk mana yang akan kami angkat dan kami letakkan di website, itu masih kami mencari sumber-sumber atau suppliernya, di mana supplier ini tersebar di 4 kabupaten yang ada di Madura. Gitu. Karena tantangan yang sangat berat yaitu tidak banyak orang mengenal produk khas Madura karena mereka lebih tertarik dengan produk luar. Mereka lebih menyukai makanan yang di luar Madura, bahkan di luar negeri gitu. Nah, untuk yang di slide ketiga ini, kita akan mendapati mengenai bagaimana cara kita mendapatkan hasil data. Untuk kita mendapatkan hasil data sendiri, kita menggunakan sistem sebar kuesioner. Kemudian kita akan mengumpulkan hasil data-datanya seperti yang pada samping kiri atau yang berwarna pink, kita akan mengetahui tanggapan masyarakat mengenai sistem penjualan makanan khas Madura. Nah, ternyata sistem penjualan yang disetujui atau yang diinginkan oleh masyarakat itu menggunakan sistem online. Dan untuk peluang penjualan makanan khas Madura di masyarakat itu ternyata sangat tinggi sekali karena sudah ditentukan atau sudah mendapatkan hasil 58%, itu mengatakan 90% terdapat peluang penjualan, sedangkan untuk yang 9% itu mengatakan 50% terdapat peluang penjualan, sehingga memang bisa disimpulkan bahwa peluang penjualan makanan khas Madura itu sangat tinggi. Pada slide ini akan dipaparkan strategi pemasaran berupa 4 metode pembaruan pemasaran atau marketing mix yang akan dilakukan pada penjualan makanan khas Madura tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu place atau tempat. Usaha SF Shop mempunyai tempat yang digunakan untuk menyimpan sebagian makanan dari supplier yang mempunyai daya tahan lama. Selain sebagai tempat penyimpanan,
Pemetaan tempat ini juga bertujuan untuk memudahkan konsumen yang kesulitan berbelanja makanan khas Madura melalui online. Selanjutnya yaitu produk. Produk yang ditawarkan berupa makanan khas Madura yang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas. Masyarakat dapat membeli makanan melalui online dari situs website SF Shop. Makanan yang ditawarkan seperti makanan khas Madura yang banyak dikenal masyarakat maupun yang masih belum dikenal masyarakat, dengan tujuan agar bisa mengangkat makanan khas Madura kepada masyarakat di dalam Madura maupun luar Madura, bahkan ke dunia internasional. Yang ketiga yaitu price atau harga. Terdapat dua kriteria dalam penentuan harga makanan. Yang pertama, harga yang ditawarkan kepada customer ditentukan dengan jenis makanan khas yang ditawarkan, dengan patokan harga yang dapat dijangkau berbagai kalangan masyarakat. Adapun harga yang diberikan oleh supplier ditentukan dengan negosiasi, agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Yang keempat yaitu promotion atau promosi. Nah, promosi ini akan dilakukan secara online dengan penyebaran pamflet dan pembuatan website serta akun jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan WA. Untuk memaksimalkan promosi akan dilakukan kerjasama dengan media partner untuk ikut mempromosikan pamflet yang akan disebarkan secara online. Dan selanjutnya yaitu sistem penjualan e-commerce, di mana di sini kita itu menggunakan situs e-commerce atau website yang dapat diakses oleh semua kalangan. Dan untuk masuk ke website ini sangatlah mudah, yaitu dengan mengklik http localhost Takira Food. Pada slide ini yaitu penjualan e-commerce, di mana dari supplier kita itu menampung produk-produk tersebut, kemudian kita itu masukkan ke dalam web dan orang-orang itu bisa mengorder secara online melalui website tersebut. Setelah itu, setelah melalui tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di dalam web tersebut, kita melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu baru barang akan dikirimkan kepada customer. Dan ketika barang tersebut itu habis, maka kita itu mengambil stok lagi ke supplier. Nah, setelah transaksi tersebut itu deal, maka kami akan mendapatkan profit di mana 25% dari profit tersebut akan didonasikan. Seperti itu. Nah, untuk analisis peluang usaha atau analisis SWOT pada SF Shop ini memang harus dilaksanakan karena supaya kita mengetahui bagaimana kekuatan sama kelemahan dari usaha SF Shop ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strength atau kekuatan. Yang pertama adalah mudah melakukan promosi, karena kita memang akan memanfaatkan media atau aplikasi yang bisa menggunakan media promosi seperti WhatsApp, kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian harga lebih murah, karena memang kita basisnya online atau internet, maka kita tidak perlu lagi mendatangi kios atau mendatangi toko untuk mendapatkan produknya. Kemudian satu-satunya, karena memang usaha ini tuh masih satu-satunya atau masih baru dibentuk dan masih belum ada yang meniru. Jadi ini masih satu-satunya. Kemudian memanfaatkan e-business. Untuk weakness atau kelemahan, yang pertama membutuhkan data internet dan sinyal. Karena memang kita basisnya online, maka diharuskan atau diwajibkan terdapat internet dan sinyal sebagai penunjang kegiatan SF Shop ini. Kemudian yang kedua adalah manajemen penjualan masih digolongkan sederhana, karena memang kita masih baru mendirikan yang namanya usaha penjualan makanan khas Madura secara online.
Kemudian ada opportunity atau peluang, yakni belum ada pesaing karena memang kita satu-satunya atau kita yang baru pertama kali, sehingga masih belum ada pesaing. Sehingga itu merupakan peluang tersendiri buat kita untuk melakukan kegiatan usaha ini. Kemudian yang kedua adalah masyarakat sudah banyak mengenali teknologi, sehingga itu merupakan peluang terbesar untuk melakukan kegiatan usaha. Terus yang ketiga adalah mudah melakukan promosi. Sudah saya katakan yang tadi pada strength. Terakhir, yakni threat atau ancaman. Yang pertama adalah munculnya duplikasi usaha, karena memang kita satu-satunya, mungkin nanti akan ada yang namanya duplikasi atau peniru-peniru usaha yang seperti kita, dan itu merupakan ancaman tersendiri bagi kita. Nah, terus yang kedua adalah adanya ketertarikan produk luar, karena memang ini adalah makanan khas, maka memang sangat memiliki konsekuensi tersendiri, karena kebanyakan masyarakat memang lebih mengidolakan dari makanan yang bukan khas seperti itu. Itu merupakan ancaman tersendiri bagi usaha kita. Selanjutnya, untuk analisis ekonomi usaha pada SF Shop ini, kita akan membutuhkan total biaya produksi per tahunnya sebesar 21.796.500. Kemudian untuk total biaya pendapatan per tahunnya itu kita akan mendapatkan 32 juta ribu. Dan untuk laba per tahunnya kita ternyata mendapatkan 10.203.500 dengan modal awal 7.078.500 yang sudah terdapat fasilitas penunjang, bahan habis pakai, perjalanan, dan lain-lain. Untuk pendapatan per 3 bulannya sendiri kita akan mendapatkan sebanyak 8 juta, dan untuk laba per tahun kita akan memotong 25% sebagai biaya donasi, sehingga kita akan mendapatkan laba bersih sebanyak 7.652.000 sekian. Untuk 25% laba pendapatan, kita akan melakukan donasi kepada panti asuhan, sehingga kita melakukan usaha ini tidak semata-mata untuk melakukan usaha, namun kita juga melakukan kepedulian sosial karena kita akan melakukan donasi. Kemudian kita akan membahas mengenai NPV dari usaha kita. Ternyata NPV didapatkan lebih dari 0, yakni sebesar 24.596.800, sehingga NPV kita dinyatakan layak untuk dilanjutkan atau usaha kita layak untuk dilanjutkan. Begitu juga dengan IRR. Kita mendapatkan nilai atau hasil IRR sebanyak 16%, atau dinyatakan lebih besar dari bunga bank atau MIRR yang sebesar 6% sampai dengan 8%, sehingga usaha kita memang layak untuk diteruskan. Kemudian untuk yang probability index, kita mendapatkan hasil 1,22 atau lebih besar dari 1. Kemudian untuk yang BEP pendapatan, kita akan mendapatkan atau BEP pendapatan kita itu sebesar 257.009. Selanjutnya yaitu model kanvas SF Shop. Yang pertama, customer segment. Di antaranya masyarakat Madura, masyarakat pengguna gadget. Selanjutnya yaitu value proposition. Di sini ada akses mudah, di mana kami itu menggunakan sistem online, maka untuk mengakses produk-produk yang kami jual itu sangatlah mudah, yaitu dengan mengunjungi website kami. Yang kedua yaitu transaksi mudah. Di sini kita itu sistemnya transfer, bukan tatap muka. Yang ketiga yaitu barang terjamin.
Di sini kami itu akan mengusahakan semaksimal mungkin untuk memberikan produk dengan kualitas yang sangat baik. Karena kami akan memilih-milih mana produk yang memiliki kualitas paling baik. Selanjutnya yaitu donasi, di mana 25% dari profit yang kami peroleh itu akan didonasikan atau disumbangkan. Selanjutnya yaitu channel. Untuk mempermudah penjualan produk khas Madura tersebut, kami itu menyediakan website SF Shop dan media partner. Selanjutnya yaitu customer relationship, di mana di sini itu kami menyediakan diskon promosi bagi customer yang membeli produk kami dengan jumlah yang banyak. Yang kedua yaitu wadah berdonasi seperti yang telah dijelaskan pada value proposition. Selanjutnya yaitu revenue stream. Di sini yaitu pembeli barang atau customer. Selanjutnya yaitu key activities. Yang pertama membuat akun marketplace, membuat media sosial, mencari supplier dengan harga murah, melakukan updating dan perawatan website agar para customer itu merasa puas. Selanjutnya yaitu key resources. Yang pertama ada administrator, yang kedua ada profesional IT, yang ketiga ada staff dan employees. Selanjutnya yaitu key partnership, di mana partner yang kita butuhkan dalam penjualan ini yaitu supplier barang yang terdiri dari toko penjualan atau produksi makanan khas Madura. Selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama penyewaan infrastruktur, yang kedua bagi hasil pegawai atau employers, yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Berikut adalah tampilan website dari SF Shop. Yang pertama itu pada halaman pembuka kami menampilkan logo dari SF Shop. Terus ada ucapan selamat datang di web warung makanan online Shakira Food untuk menyapa para customer kita yang berkunjung di website kami ini. Untuk customer yang belum memiliki akun, maka dilakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi username, password, nama lengkap, email, alamat, nomor telepon. Kemudian klik tambah. Setelah itu customer bisa login dan akan ada menu di mana di menu tersebut itu terdiri dari menu-menu makanan atau nama-nama produk beserta keterangannya dan stoknya berapa serta harganya itu berapa gitu, serta gambar untuk memperjelas produk apakah itu gitu. Setelah itu customer itu bisa melakukan pemesanan dengan mengklik produk yang akan mereka beli. Selanjutnya akan diarahkan ke tampilan di mana di situ itu terdapat perincian pembelian yang dilakukan oleh customer tersebut gitu. Setelah itu jika sudah deal maka mereka harus mengkonfirmasi melalui WhatsApp yang telah tertera di web tersebut atau CP dari admin. Setelah melakukan transaksi, maka admin tersebut itu akan mengarahkan customer untuk melakukan pembayaran. Bagi customer yang lanjut usia mungkin tidak bisa melakukan registrasi terlebih dahulu, maka kami itu akan membantu mereka dengan mereka itu menghubungi admin yang ada di web tersebut. Kemudian kami akan
membantu dalam proses registrasi tersebut. Sekian dari presentasi hasil PKM kewirausahaan kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.